Gadis berumur 19 tahun ini baru dilahirkan anak laki-laki. Awalnya pikir bahwa nanti dia akan hidup kehidupan yang kaya. Tapi tidak terduga, anaknya dibawa oleh orang lain. Ternyata Esa adalah pelayan di istana kerajaan keluarga Raffi. Dia berpikir bahwa dengan kecantikannya, bisa hidup kaya sepanjang umur. Kesempatan sampai, dia akhirnya juga dilihat oleh pangeran. Dia bahkan dapat melahirkan pangeran seperti yang dia inginkan. Esa melihat anaknya yang masih merah. Dengan diam-diam berpikir dirinya membantu pangeran melahirkan pewaris. Dia juga bisa mengandalkan restu putranya untuk menjalani kehidupan yang kaya. Tapi tidak terduga, dia baru melihat wajah anaknya belum sampai 1 detik. Kemudian Ibu Prim membawa bayinya pergi. Esa menatap mereka dengan curiga. Dengan jelas itu adalah bayi yang dia menderita sakit untuk melahirkan. Tapi Ibu Prim sedekat darah dengannya. Pendeknya, dia tidak tahu apa yang mereka hitung. Prim membawa putra Esa kembali ruangnya. Pangeran berpikir bahwa identitas Esa hanyalah seorang pelayan. Tapi dia tidak ingin keluarganya dipermalukan. Tidak ingin biarkan orang lain tahu ibu kandung putranya adalah pelayan. Jadi, akhirnya ucapkan kata-kata yang tidak berterima kasih. Biarkan bayi mengadopsi aku sebagai ibu kandungnya. Aku pernah bilang, pewaris keluarga Raffi hanya bisa datang darimu. Prim dengan patuh setuju permintaan dari pangeran. Kebesokan hari, Esa dengan hati penuh bahagia pergi ke sebelah buayan putranya. Ketika dia mendengar tangisan bayi, dia langsung memberi makan bayi itu dengan susu. Tidak terduga, Prim membawa pengasuhnya, tiba-tiba bergegas masuk. Bahkan mengatakan dengan Esa sebuah berita yang terkejut. Pangeran sudah bilang, biarkan aku mengadopsi bayimu. Biarkan dia panggilku adalah ibu. Esa hanya bisa melihat anaknya sendiri terbawa seperti ini. Dia dengan hangat memeluk bibinya Azen menangis. Kemudian, dia segera diusir oleh Prim keluar kamar pribadi. Dan pindah ke tempat untuk selir yang rendah. Esa yang malang harus bertemu dengan ejekan dan omelan selir lain. Di hatinya sudah memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia harus bertahan. Tidak diancam oleh orang lain. Esa ke taman untuk melihat putranya membesarkan hari demi hari. Dirinya hanya bisa berdiri dari jauh untuk mengawasi diam-diam. Momen bahagian Prim dan pangeran, keluarga bertiga orang mereka. Sedangkan dirinya dari awal sampai akhir hanya pelayan. Dia masih berpikir dan marah. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membuat pangeran kembali untuk memanjakannya. Selir Esa merias wajah menunggu giliran dari pangeran. Esa diam-diam tambahkan sesuatu ke alkohol. Bahkan hiasi kamarnya dengan bunga dan bunga. Hanya untuk mengembalikan kebaikan pangeran. Tidak terduga, dia setelah itu sudah meninggal. Ternyata, Esa hanya ingin kembali hari-hari yang indah sebelumnya. Tapi pergi ke taman berpura-pura bertemu secara kebetulan dan kemudian dengan hangat menatap pangeran. Kemudian, memegang tangan dan minta pangeran bisa ke kamarnya untuk bertemu pada malam ini. Nyatakan bahwa dia sangat merindukan suaminya. Dia bahkan berjanji akan menari untuk pangeran ditonton. Pangeran melihat wajah cantik yang tak tertahankan Esa. Jantung sepertinya berpacu. Dia setuju dengan permintaan Esa. Dia dengan senang kembali kamar untuk riasan menyeluruh. Lalu hiaskan kamarnya yang indah seperti malam menikah. Sebelum pangeran datang, dia dengan cepat tangannya tambahkan obat yang beli di pasar ke alkohol. Hanya karena dia ingin memberi pangeran anak lagi. Jadi dia bisa memperkuat posisinya di klan ini. Pangeran baru datang dan masuk ke dalam suasana gelap ruangan. Segera tidak bisa menahan lagi, meminum secangkir alkohol. Kemudian, Esa memakai gaun seksi berwarna merah di lantai dansa, sangat menarik perhatian. Tidak terduga, setelah pangeran minum alkohol, dia jatuh ke keadaan tereksitasi. Langsung bergabung dengan kesenangan. Esa melihat pangeran tidak bergerak kaku, tapi takut sampai berteriak. Prim dan selir-selir lain menemukan hal yang tidak beruntung. Segera buru-buru ke kamar Esa. Menemukan pangeran sudah meninggal. Esa buru-buru mendekati dan memeluk kaki Prim menangis sambil mencari alasan untuk dirinya sendiri. Para selir pada waktu itu mengira dia memegang berita tentang komet. Setelah menyelesaikan pemakaman, mereka buru-buru pergi. Hanya Bibi Ashin masih tinggal di sini untuk menghibur Esa sedang menangis. Kebesokan hari, Prim bermaksud membubarkan para selir di istana. Tidak terduga, mereka menuangkan kebencian mereka ke kepala Esa lagi.
Mereka bergegas, mengayunkan kaki dan tangannya untuk menginjak-injaknya. Esa yang malang melihat satu persatu selir temukan dukungan baru. Tapi merasa sangat sedih. Aku tidak punya tempat untuk diandalkan, semua orang bisa pergi ke istana lain. Sedangkan aku bagaimana, aku harus bikin bagaimana, Bibi. Prim setelah membubarkan serikat selir, segera membuka rapat dengan pelayan-pelayan di istana. Komunikasikan bahwa Esa akan terus tinggal di istana sebagai pelayan. Lebih dari itu, dia akan tidak bisa pengenalan wajah putranya. Esa tidak ada tempat untuk kembali jadi dia dengan patuh setuju permintaan Ibu Prim. Lanjutkan kehidupan pelayan yang rendah. Hari ini aku sudah berumur 19 tahun. Sejak hari ini, kehidupanku akan bagaimana? Apakah aku hanya akan sendirian sampai aku mati? Esa awalnya ditakdirkan untuk tinggal bersama pangeran di hari-hari yang indah dan mewah. Tidak terduga, umurnya masih muda, dia harus janda. Esa tidak ada tempat untuk pergi jadi dia harus lanjut hidup dengan identitas pelayan di Istana Raffi. Dan hari demi hari menjadi sasaran ejekan para pelayan lainnya. Esa tidak mau, dulu ingin mencari klan lain untuk diandalkan. Keluar tempat yang sedih ini. Di pihak ini, Prim memerintah Esa pergi ke pagar di sebelah istana untuk memetik sayuran untuk menyiapkan nasi. Dia melihat ke balkon tempat dia biasa menari dengan gembira. Ingat tentang momen yang indah miliknya. Saat ini, Esa hanya bisa menghela nafas frustasi. Sangat marah dan meratapi keadaannya yang menyedihkan. Tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam. Esa dengan panik buru-buru bersembunyi di sebelah. Melihat melalui pintu samping dia melihat seorang pemuda tampan. Dia lepaskan t-shirt yang memperlihatkan tubuh sempurna, tanpa lemak berlebih. Saat ini, Esa dengan tidak sengaja melihat dan wajahnya menjadi merah. Saat itu, dia benar-benar tertarik pada pria di depannya. Esa menempelkan matanya ke pria itu. Masih ada senyum yang pesona pria di wajahnya. Mastani agenda NIH. Apakah kamu tidak malu, burung kecil? Setelah mendengar Esa panik dan menjatuhkan vas di atas lemari. Dia dengan cepat mengambil keranjang bambu, menyembunyikan wajahnya dan berlari ke bawah. Pria itu memegangnya dengan satu tangan. Setelah berjuang untuk sementara waktu, Esa akhirnya juga bisa berlari. Setelah kembali istana, dia masih takut dan ingat tentang hal yang baru terjadi. Bibi Azen mendatanginya dan berkata bahwa Ibu Prim itu memiliki masalah untuk dipercayakan. Esa buru-buru berlari ke kamar Ibu Prim. Baru tahu bahwa pria tadi adalah pemilik baru rumah di sebelah. Juga seorang pegawai negeri sipil muda bernama Somsak. Setelah mendengarkan, Esa diam-diam memberikan 10 nilai kualitas kepada pemuda tampan ini. Bahkan mengenang kedekatan daging yang baru terjadi. Esa bersekongkol untuk memanfaatkan kecantikannya untuk menebangnya. Kebesokan hari, Esa tahu putri Ibu Prim adalah Sopa yang ingin pergi ke supermarket. Dia segera buru-buru mengikuti bersama mereka. Hanya karena dia ingin bertemu Somsak di jalan. Tidak terduga, mereka baru keluar pintu dan bertemu Somsak. Esa dengan gugup melihat dirinya di cermin, menyesuaikan rambut dan pakaiannya sedikit. Lihat Somsak dan tersenyum ke arah mobil. Esa dengan sombong berpikir dirinya sudah menarik perhatian Somsak. Tapi tidak terduga, tujuan Somsak benar-benar Sopa yang duduk di kursi belakang. Ternyata, Somsak dengan licik mengetahui bahwa Pangeran Raffi meninggal tidak lama. Jika kita memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada pria di rumah sebesar itu. Jadi dia sudah berdiskusi dengan sahabatnya. Membeli rumah di sebelah istana keluarga Raffi. Ambil kesempatan ini untuk menangkap hati putri Sopa keluarga Raffi. Jadi dia bisa menjadi pewaris. Memang benar belalang menangkap jangkrik, burung pipit mengintai di belakang. Esa baru mengantar pangeran pergi beberapa saat yang lalu. 1 detik kemudian, dia tenggelam di laut cinta. Berubah cinta dan beralih mencintai pria muda. Hari itu, Esa mengikuti kata dari Ibu Prim dan merawat putranya. Namun, ingatlah bahwa dia tidak bisa mengenali wajah putranya. Esa juga tidak ingin membuang waktu di istana Raffi. Setiap kali dia memikirkan Somsak yang orang tampan dan sehat. Dia tidak bisa menahan dan tersenyum. Di hatinya berpikir dirinya tidak ada tempat untuk bersandar. Tidak sebaik mengandalkan kecantikannya untuk mengejar Somsak. Saat ini, tiba-tiba dia mendengar keributan dari prom luar. Segera berbohong bahwa dirinya bermasalah, jadi minta Azen merawat putranya.
Kemudian, bebek berubah menjadi angsa dan menyelinap keluar untuk menonton prom. Baiklah, Somsak sedang menonton prom segera tertarik oleh Esa. Sama seperti itu, diam-diam berdiri di belakangnya. Seluruh ruang tiba-tiba dipenuhi dengan aroma gelap. Esa berbalik kepalanya segera melihat Somsak sedang berdiri di belakangnya. Tersenyum dan melihat ke arahnya. Wave of robbers, a wave of hackers came and spoke was not on, so they killed everyone in the pirate nation, but after that, they tried to regroup but suddenly the Anarchy Legion attacked, and this ended the pirate nation, and after that Kemudian buru-buru menundukkan kepalanya karena malu. Baru ingin mengangkat kepalanya untuk melihat ke Somsak. Kemudian dia menemukan bahwa itu kosong. Esa tenggelam dalam perasaan tertutup oleh napas pria. Tepat pada saat ini, di panggung tiba-tiba terjadi masalah. Esa sangat tegang sehingga Somsak memeluknya dan melindunginya. Tiba-tiba dia merasa dirinya terlalu pesona. Tak perlu pakai jebakan cinta, Somsak jadi gila. Tapi saat ini, Bibi Azen panggil Esa pergi. Mengatakan bahwa Prim tahu tentang dia menyelinap keluar dari istana. Detik yang menegangkan, Esa tidak cukup waktu untuk ucapkan selamat tinggal pada Somsak. Dia segera berlari kembali rumah untuk mendapatkan hukuman dari Prim. Esa berlutut ke tanah tapi dalam hatinya sedikit hangat. Dia pikir putra yang dia lahirkan, kenapa dibesarkan oleh Prim? Bagaimanapun, pangeran telah meninggal. Selir-selir lain juga ada tempat untuk pergi. Tapi kenapa dirinya tidak ada tempat untuk pergi? Sepanjang hari dia harus bekerja keras dengan para pelayan itu. Berpikir sampai ini dia segera sangat marah. Jadi, setiap hari, Esa selalu berlari ke depan pintu Somsak. Pura-pura memetik sayuran tapi sengaja menarik perhatian Somsak. Astaga, cepat ke sini untuk lihat ya. Daun sayur ini sangat segar. Tempat ini buah-buahan sangat segar, segar banget. Nona, kemarin, kamu menjatuhkan keranjangnya. Aku sudah titip untukmu ya. Aku tidak tahu masak, bisakah kamu keberatan datang ke rumahku? Esa sangat senang. Dia merasa waktunya telah tiba, dia tidak bisa menghentikannya.